Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Latif Rahman, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Kali ini saya ditemani oleh Pak Denny. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam. Beliau adalah guru kelas 6. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi Pak Denny. Jadi sebelum melakukan kegiatan observasi dan juga pasca observasi itu ada kegiatan namanya pra-observasi. Nah, tujuan kita hari ini adalah sebagai langkah awal agar nanti Bapak ketika melaksanakan observasi itu bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa pertanyaan pada ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama pada ini itu tentang tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Oke, mungkin untuk tujuan pembelajaran nanti yang pertama saya akan melakukan analisis dan menyajikan pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tahap selanjutnya yaitu menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi serta menyampaikan hasil membandingkan informasi. Selanjutnya memahami dan menyajikan laporan makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Itu mungkin Pak. Berarti ada 3 tujuan pembelajarannya ya. Nah, area pengembangan yang akan Bapak kembangkan Pak bisa disebutkan Pak? Paling untuk ada pengembangannya asesmennya di 3 Pak. Yang pertama sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kalau dari sikap paling sikap peduli, kalau pengetahuan kalimat utama dan gagasan utama, kemudian hak warga negara Indonesia, dan selanjutnya upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Untuk tahap selanjutnya yaitu keterampilan dilihat dari pertama membaca pemahaman, kedua menyimpulkan, yang terakhir melakukan selanjutnya yaitu menulis. Berarti ada 3 penilaian ya Pak, dari sikap, pengetahuan dan keterampilan. Oke, pada ini yang selanjutnya untuk pelaksanaan. Untuk pelaksanaannya akan menggunakan model apa, strategi apa, dan juga metodenya seperti apa. Untuk strategi, model sama metode paling yang sesuai sama tujuan pembelajaran. Yang pertama strateginya yaitu strategic learning ikut STAB, dan untuk metodenya, metode pertama metode ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, dan kerja kelompok. Metode ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, dan juga kerja kelompok. Nah, untuk yang selanjutnya ada itu waktu kapan akan melakukan pelaksanaan. Untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran Besok hari Kamis. tempatnya di kelas 6. Tempatnya di kelas 6. Oke, pada ini berarti akan melakukan observasi hari Kamis di kelas 6 ya Pak Denny. Nah, setelah itu Pak Denny, kita akan melaksanakan kegiatan observasi dan pasca observasi. Terakhir Pak Denny, sebelum ditutup nih, ada hal-hal apa saja yang didapat pada hari ini? Oke, mungkin yang pertama persiapan tentang media pembelajaran, dan yang selanjutnya yaitu persiapan tentang model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk kegiatan observasi besok. Terima kasih Pak Denny paparan tentang observasinya. Demikian kegiatan observasi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelasnya pimpin dulu untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai.
terlebih dahulu. Untuk pertemuan sekarang ada semua? Ada ya? Saya ada kan? Ya, kita tetap bisa bersemangat untuk melaksanakan belajar mengajarnya ya. Oke, jangan lupa pagi-pagi kalian harus sarapan terlebih dahulu ya. Karena sekarang kan musim hujan. Jadi oke, dan untuk pertemuan sekarang Bapak akan membahas tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, kewajiban untuk untuk tujuan pembelajarannya yang pertama di sini kita dituntut untuk berdiskusi tentang tanggung jawab. Yang kedua, kegiatan membaca, yaitu kegiatan tentang literasi. Yang ketiga, berlatih. Jadi intinya untuk pertemuan sekarang, tujuan pembelajaran yang sekarang tentang kewajiban kita sebagai warga negara itu menggunakan metode pembelajaran PBL, yaitu berbasis masalah. Kemudian nanti Bapak akan kasih kalian sebuah cerita atau permasalahan. Kemudian nanti kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, ke dalam 2 kelompok. Di sini kan ada 8 orang. Bapak bagi ke dalam 2 kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian kalian nanti akan berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Habis berdiskusi, kalian kita sebagai warga negara. Jadi tugas kalian yang pertama berkelompok, yang kedua menyelesaikan sebuah masalah, kemudian menyajikan hasil yang telah kalian diskusikan. Mengerti? Mengerti? Kita lanjut ke PBL-nya. Sebelum kita lanjut ke problemnya, diskusi kelompoknya, Bapak akan menayangkan dulu sebuah video berisi tentang materi kewajiban kita sebagai warga negara. Mohon disimak, diperhatikan ya. Soalnya ini yang berpaut sama apa yang akan kalian diskusikan nanti di kerja kelompoknya. Apa saja ya aktivitas minimum kegiatan. Assalamualaikum. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan berdiskusi. Ya, Bapak akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Kita akan berdiskusi, kemudian kalian di diskusi ini akan memecahkan sebuah permasalahan. Ya, nanti Bapak akan bagi kalian LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya untuk kalian baca, kemudian kalian pecahkan apa yang harus dipecahkan di LKPD ini. Sekarang sok kalian berkelompok aja dulu. Ini untuk kelompok ketiga paragrafnya. Kemudian habis dibaca, kalian kerjakan paragraf ini. Ya, maka baca dulu berkelompok. Nanti dipecahkan. Ini kelompok 2, ini bahasan utamanya apa, kalian baca dulu setiap paragraf, kemudian nanti kalian diskusikan nih. Ya, bahasan utamanya. Ini contoh pertama paragraf 1. Paragraf 1 kalian baca dulu di sini. Paragraf 1 ini. Jadi dengan kalian baca dulu dengan paragraf. Paragraf pertama.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, di politik warga negara yang bertanggung jawab merupakan warga negara yang sosial, berintegritas, lingkungan, partisipasi warga negara dapat salah satu aset Indonesia dan dirasa untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama kita telah belajar tentang kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia ya. Jadi tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar yaitu yang telah tadi disampaikan dalam isi setiap paragraf, yaitu yang pertama kita setiap hari Senin itu melaksanakan upacara bendera sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Oke, mungkin untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Juliawati selaku presiden saya, yang saya hormati Pak Triono selaku pengajar praktik saya, yang saya hormati Pak Denny selaku guru yang saya observasi. Dalam kegiatan hari ini saya telah melakukan supervisi akademik, telah selesai melakukan coaching kepada guru dalam kegiatan pasca observasi. Dengan Pak Denny saya akan melaksanakan coaching pasca observasi. Selamat siang Pak Denny. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bapak. Pak Denny, hari ini saya akan bertanya tentang kegiatan yang sudah saya observasi ya seperti itu. Nah, Pak Denny, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai saja. Nah, dari hasil pertemuan ini apa yang ingin didapat oleh Pak Denny? Oke, mungkin dari kegiatan coaching ini saya dapat sharing Pak ya tentang pembelajaran KPM kemarin pas saya diobservasi, tentang kekurangan-kekurangan apa saja yang akan saya lakukan, dan karena pada dasarnya perbaikan yang saya butuhkan. Baik Pak Denny, berarti ingin sharing dan melihat kekurangan dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana perasaan Pak Denny setelah melaksanakan kegiatan observasi di kelas? Oke, dalam pelaksanaan KBM di kelas ini, alhamdulillah berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk membuat perangkat pembelajaran dan media pembelajaran mungkin Pak yang saya butuhkan gitu, Pak. Nah, apa rencana perbaikan yang sudah Bapak laksanakan? Mungkin setelah kemarin saya melaksanakan observasi, saya banyak belajar dan ingin mengetahui tentang media-media pembelajaran yang saya butuhkan, dan untuk medianya mungkin saya banyak lihat referensi dari YouTube, dari PMM, dan lain-lain. Mungkin kayak gitu, Pak. Baik Pak Denny, berarti sudah tercapai seperti itu. Nah, terkait tujuan pembelajaran yang ditulis di RPP sudah tercapai apa belum? Oke, untuk kemarin alhamdulillah sudah terlaksana antara RPP sama pelaksanaan, insya Allah sudah sesuai. Cuma tadi kembali lagi ke media pembelajaran, mungkin dari amati, teliti, dan modifikasinya Pak tentang itu, Pak. Iya. Nah, untuk selanjutnya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Denny? Seperti yang sudah saya bilang tadi,
lagi bahwa untuk rencana tindak lanjutnya mungkin saya akan banyak mempelajari dari media sosial, dari YouTube dan lain-lainnya Pak. Gitu. Oke. Untuk yang terakhir kali ini komitmennya seperti apa bisa dijelaskan? Oke, setelah saya mempelajari dari media sosial dan YouTube, saya akan berkomitmen untuk melaksanakan media pembelajarannya di durasi minggu depan atau 2 minggu ke depannya akan saya laksanakan. Terima kasih Pak Denny atas kerjasamanya. Semoga sehat selalu dan sukses.